Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali barengan saya di channel Petani 1%. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah tanaman cabai saya yang berumur 10 hari setelah tanam. Cabai yang saya tanam kali ini adalah cabai rawit Ponirun yang sudah antivirus Gemini. Jadi perawatan di awal atau masa vegetatif agak ringan untuk pencegahan bule karena sudah tahan bule atau Gemini virus. Untuk populasi di lahan ini kurang lebih sekitar 700 batang karena lahan cukup sempit. Sebenarnya bila menggunakan jarak tanam 50 x 50 cm mungkin hanya akan berkapasitas kurang lebih 500 batang. Karena lahan ini sempit maka saya sedikit merapatkan jarak tanam yaitu sekitar 40 sampai 45 cm dan di tengahnya juga saya tanami agar muat agak lebih banyak. Mengingat kedepannya akan menghadapi musim kemarau, jadi tidak khawatir dengan kelembapan yang tinggi. Di lahan ini, saya mencoba lagi keberuntungan dengan beberapa cara yang dilakukan Mas Udin, sang profesor cabai. Namun, tidak sepenuhnya menggunakan metode Mas Udin. Jadi saya tidak berani mengatakan kalau ini menggunakan metode Mas Udin. Untuk pupuk dasar saya hanya menggunakan sedikit pupuk kandang kambing dan fosfat atau TSP sekitar 15-20 kg. Kali ini saya akan melakukan pengocoran pertama pada umur kurang lebih 10 hari setelah tanam, bertepatan dengan meletusnya Gunung Merapi. Bisa kita lihat abu vulkanik yang lumayan tebal di daerah saya ini. Pengocoran pertama ini saya menggunakan asam humat, fosfat, dan juga asam amino. Kenapa saya menggunakan asam humat di kocoran pertama ini? Karena sebelum tanam tidak saya kocor seperti metode Mas Udin yang menggunakan asam humat, silika karbon, dan trichoderma sebelum bibit cabai ditanam. Oke lur, langsung saja kita campur 3 bahan tadi. Di sini saya sudah menyiapkan air sebanyak 80 liter. Kemudian ini dia 3 bahan yang akan saya kocorkan, yaitu asam amino, asam humat, dan fosfat, namun bukan fosfat cair. Untuk takaran seperti yang di metode Mas Udin, yaitu asam amino saya menggunakan 50 ml per 20 liter air. Jadi saya akan menuangkan aminoik ini sebanyak 200 ml per 80 liter air. Kemudian saya larutkan fosfat, saya menggunakan ultradap. Untuk takaran saya menggunakan anjuran di kemasan yaitu 3 sendok makan. Jadi saya menggunakan 24 sampai 25 sendok makan untuk saya larutkan di 80 liter air. Mungkin untuk kocoran selanjutnya akan saya tambah sedikit. Untuk takaran asam humat saya hanya menggunakan 2 sendok per 10 liter air. Jadi di sini saya akan melarutkan asam humat sekitar 16 sendok untuk 80 liter air. Kemudian kita aduk sampai merata dan ketiga bahan tadi kita campurkan ke dalam air 80 liter. Pada kocoran pertama ini saya menggunakan takaran sekitar 100 ml per lubang tanam dan akan saya tambah takarannya pada saat kocoran yang kedua nanti. Manfaat dari ketiga bahan tadi untuk tanaman cabai setelah tanam adalah yang pertama, fosfat bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan akar-akar baru sehingga tanaman cabai yang baru ditanam lebih cepat hidup dan tidak stres terlalu lama. Untuk yang kedua yaitu asam amino.
tanaman dengan kandungan asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstrak pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama. Asam amino juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Dan yang ketiga yaitu asam humat. Asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah, sehingga dapat memperbaiki kondisi tanah yang sudah rusak. Dengan pengocoran ketiga bahan tadi, diharapkan tanaman cabai akan tumbuh dengan sehat dan subur. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.